Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ipul di Google Channel. Malam ini gue pengen ngungkapin gimana frustasinya kita sebagai YouTuber pemula yang sudah bekerja keras, berjuang keras, mulai dari menyiapkan materi, menyiapkan peralatan, melakukan proses rekam berulang-ulang, membuat editing yang sebaik-baiknya. Tapi begitu kita upload, ternyata video kita nggak ada yang nonton. Sama, gue juga ngerasain yang sama sebagai pemula. Begitu gue upload video gue tunggu beberapa saat kemudian baru gue buka, ternyata belum ada yang nonton, apalagi yang subscribe. Begitu sudah 1 jam 2 jam kemudian gue buka lagi, gue refresh lagi handphone gue. Begitu gue buka, yang nonton baru 2 orang, yang subscribe belum ada. Begitu 1 hari pertama, yang nonton baru 5 orang, yang subscribe belum ada. Dan itu perasaannya frustasi banget, asli frustasi banget. Di sana muncul rasa putus asa, muncul rasa tidak percaya diri dalam diri kita. Kadang keluar kata-kata, kadang keluar pemikiran, udah gua mundur deh, percuma gua ngelakuin ini, gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, gua upload video hasilnya seperti ini terus. Itulah yang sering terjadi sama kita. Tapi it's okay, menurut gue itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita ini saat ini bukan siapa-siapa. Kita ini nggak dikenal oleh orang-orang yang ada di luar sana. Channel kita itu nggak dikenal oleh orang-orang dulu. Orang-orang di sana belum tahu channel kita itu isinya apa sih. Apa sih kita pacotin? Orang-orang di sana belum tahu. Berbeda sama orang-orang yang sudah terkenal. Contoh misalkan seperti artis, selebritis, selebgram, tokoh olahraga, tokoh masyarakat. Mereka sangat mudah mendapatkan yang namanya subscribe dan jam tayang. Begitu mereka membangun sebuah channel YouTube, dalam tempo yang cepat, mereka udah dapat 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, bahkan jutaan subscriber dalam tempo yang sangat cepat. Begitu mereka upload video mereka dalam 1 jam udah ditonton oleh 10.000, 100.000 orang, bahkan jutaan. Tapi itu terjadi karena memang mereka sudah terkenal. Dan itu modal buat mereka. Berbeda dengan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita nggak dikenal sama orang-orang di luar sana. Nah, malam ini gue pengen ngajak Bro NC semua. Ayo kita membangun. Bagaimana cara membangun sebuah channel YouTube dari 0 subscribe dan 0 views. Gue udah ngerangkum ada 5 cara yang akan kita lakukan untuk ngebangun channel YouTube kita mulai dari 0 subscribe dan 0 view dengan 5 langkah. Malam ini gue ngebahas itu. Tapi sebelum gue ngelanjutin, bagi teman-teman yang baru datang ke channel gue, nanti boleh ikutan berkomentar di kolom komentar. Kita saling mereview, kita saling berbagi ilmu, kita saling berbagi pengalaman, agar kita bisa tumbuh sebagai YouTuber yang sukses bersama-sama, agar channel kita bisa tumbuh dan berkembang dengan besar secara bersama-sama. Dan harapan saya, kalau kita ingin tumbuh bersama-sama, kalau teman-teman Bro NC semua ingin tetap mendapatkan video-video terbaru dari saya, nanti bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, gua lanjutin. Cara pertama untuk membangun sebuah channel YouTube dari 0 subscribe dan 0 views. Pertama, judul. Jadi, video yang kita buat bukan hanya butuh thumbnail yang bagus, bukan hanya butuh thumbnail, gambar, desain yang bagus, gambar yang bagus, bukan. Tapi yang lebih penting adalah judulnya. Karena apa? Karena kalau judulnya itu bagus, kalau judulnya itu menarik, maka orang akan tertarik untuk masuk ke dalam channel YouTube kita. Seperti pengalaman saya pada saat saya menjadi seorang desain grafis dan desain layout di akhir tahun 2000 dan awal tahun 2000 sampai 2011, gua jadi desain grafis dan desain layout di sebuah majalah dan di sebuah penerbitan buku. Ternyata
orang-orang itu akan membaca majalah, akan membeli majalah dan membeli buku, membaca buku, itu mereka melihat dari judulnya dulu. Kalau judulnya menarik buat mereka, maka dipastikan mereka akan membaca majalah yang ada, mereka akan dipastikan membuka buku yang ada. Sama juga kalau berita-berita di koran, kalau judulnya menarik, orang akan menarik untuk membaca isi koran yang ada. Nah, ini gue akan ingin aplikasikan di YouTube, di video yang kita punya. Jadi kita harus membuat judul yang menarik, yang sangat menarik. Nah, dari beberapa judul, gue udah ngerangkum. Ada 2 hal yang harus dilihat di judul, yang harus disesuaikan, yang harus kita menjanjikan ke penonton. Ini loh yang kalian akan dapat kalau nonton video gue. Ini loh yang akan manfaat yang akan kalian terima kalau nonton video gue. Nah, itu mereka udah bisa nebak itu mulai dari mereka melihat judul yang ada di thumbnail kita. Judul yang pertama, dari pengalaman gue, waktu gue menjadi seorang desain grafis dan desain layout, yaitu membuat kata, menaruh kata di judul itu bagaimana. Nah, kata bagaimana ini sangat kuat banget. Karena apa? Karena kata bagaimana ini mengandung arti ada sebuah janji, ada harapan, apa yang akan didapat oleh penonton. Mereka udah paham, mereka akan dapat apa, mulai dari membaca judul aja. Contoh, misalkan judulnya begini, bagaimana mendapatkan uang 20 juta dalam 1 bulan. Nah, begitu orang baca judul, bagaimana mendapatkan uang dalam 20 juta dalam 1 bulan, mereka akan tahu. Kalau mereka nonton mereka buka videonya, mereka akan tahu bahwa mereka akan mendapatkan cara yang membuat mereka bisa mendapatkan uang 20 juta dalam 1 bulan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalkan gini, kita buat judul bagaimana mendapatkan 1000 subscriber dalam 2 hari. Itu judul yang kuat banget. Kenapa? Karena pada saat orang melihat judul itu, ya seperti tadi, mereka akan tahu apa yang akan mereka dapatkan. Bahkan mereka belum tonton videonya pun, mereka udah tahu manfaat apa yang akan mereka dapat apabila mereka menonton video kita. Karena di judulnya udah jelas, bagaimana cara mendapatkan 2000 subscriber dalam 2 hari. Bagaimana mendapatkan 20 juta dalam tempo 1 bulan. Mereka udah tahu apa yang akan mereka dapatkan. Nah, sehingga itulah saya sebutkan tadi bahwa judul yang kata bagaimana itu adalah mengandung harapan di sana, mengandung sebuah janji. Itulah kekuatan dari judul kata bagaimana. Nah, yang kedua itu bagaimana saya. Nah, contoh judulnya bagaimana saya bisa mendapatkan monetis pertama saya dalam tempo 1 bulan. Nah, pada saat kita membaca judul itu, kita udah tahu bahwa kalau kita nonton video itu, kita akan diberitahukan cara bagaimana kok dia bisa dalam 1 bulan udah bisa monetis channelnya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam videonya, ke dalam channelnya dia, sebelum kita nonton, kita udah akan tahu apa yang akan kita dapatkan. Karena begitu kuat judul yang diberikan itu. Bagaimana saya bisa mendapatkan monetis dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, bro. Dia udah bisa dapat monetis. Nah, pada saat kita baca judul itu, pasti ini judul yang sangat kuat, judul yang sangat menarik. Karena apa? Karena kita juga ingin seperti yang memiliki video itu. Bagaimana agar kita mendapatkan, bisa melakukan monetis dalam 1 bulan yang kita mulai dari 0 subscribe dan 0 jam tayang. Itu judul yang sangat kuat. Jadi judul jangan disepelekan. Judul ini harus diperhatikan. Bermainlah di kata bagaimana. Dan yang ketiga, kata yang sangat ampuh, yaitu kata rahasia. Contohnya, rahasia mendapatkan 1000 subscribe dalam 1 minggu. Rahasia mendapatkan uang 10 juta dalam 2 minggu, dalam 1 bulan. Itu judul yang sangat kuat.
sama seperti tadi. Di dalamnya sudah ada janji-janji dan harapan yang bisa didapat oleh orang yang akan membuka video kita, oleh orang yang akan membuka channel kalian, oleh orang yang akan menonton video kalian. Orang-orang itu sudah tahu, oh, kalau gua nonton ini, gua akan mendapat rahasia untuk bisa mendapatkan uang 10 juta dalam 2 minggu. Gua akan dapatkan bagaimana rahasia mendapatkan 1000 subscriber dalam 1 minggu. Itu judul yang sangat kuat banget. Pertama judul, kedua kita buat YouTube trailer. Nah, kalau YouTube trailer sama kayak orang PH ya, production house yang buat film-film terkenal. Jadi sebelum filmnya itu tayang di bioskop-bioskop gitu, mereka buat trailer dulu yang cuma 3 menit, 2 menit, yang mereka ngambil cuplikan-cuplikan yang menarik dari video mereka, dari film mereka. Itu diperkenalkan ke masyarakat dulu. Nah, begitu masyarakat tertarik, maka masyarakat akan menunggu kapan sih mulai tayangnya. Gitu. Kapan mulai tayangnya gitu. Tapi jujur, trailer gue belum pernah lakukan. Gue belum pernah lakukan untuk membuat trailer. Tapi pasti gue akan buat trailer untuk video gue berikutnya. Karena membuat trailer video yang kita punya itu akan menarik, kita akan tahu seberapa besar minat penonton. Begitu kita buat trailer, kita sebar trailer kita udah tahu, kita akan tahu komentar-komentar orang yang ada. Seberapa besar mereka menginginkan video yang kita punya. Itu yang untuk kedua, yaitu trailer. Yang ketiga yaitu cintai penonton kamu. Jatuh cintalah sama penontonmu. Kita itu harus jatuh cinta sama penonton kita, bukan sama konten kita. Artinya begini, kita harus tahu maunya penonton yang kita punya itu maunya apa. Kita harus paham dia itu maunya gimana. Kita harus paham dia pinginnya sih seperti apa. Kita harus paham penonton itu kita pingin nampilnya kayak gimana. Apakah kayak gua misalkan gitu. Apa gua harus ngebacot begini terus? Apa penonton gua itu pinginnya gua harus ada joget-jogetnya, ngedance dulu, atau sambil nyanyi-nyanyi, atau sambil ngelawak. Nah, untuk mengetahui itu kita harus cintai penonton kita. Jangan cintain konten kita. Kalau kita hanya fokus sama konten kita tanpa memperhatikan penonton yang ada di sana, tanpa memperhatikan penonton kita, percuma nanti konten kita, video kita nggak akan ditonton oleh penonton kita. Kenapa? Karena tidak menarik buat mereka. Tidak menarik buat mereka. Jadi cintailah penonton yang kita punya. Kita harus tahu apa maunya mereka. Kita harus tahu perhatian mereka ke kita itu apa. Setelah kita tahu apa yang mereka mau, setelah kita tahu apa yang mereka inginkan, barulah kita buat konten sesuai yang mereka mau, sesuai yang mereka inginkan. Dan kalau itu yang kita lakukan, percayalah, video apapun yang kita upload pasti akan mendapatkan penonton yang banyak dan akan mendapatkan subscriber yang baru. Yang keempat, yaitu, kalau yang keempat ini gue ngambil istilah dari luar, yaitu CTA. CTA itu ya adalah call to action, atau ajak penonton untuk berinteraksi. Call to action, ajak penonton untuk berinteraksi. Maksudnya begini, contoh kayak gue begini lagi ngebacot, atau kalian yang videonya hanya menampilkan suara, atau tidak menampilkan suara apalagi wajah, tapi kalian bisa ada caption di situ untuk mengajak penonton untuk berinteraksi. Nah, kalau misalkan kayak gue langsung ngobrol kayak begini, wajah iya, suara juga iya gitu, gue ngajak berinteraksi. Contohnya kayak gimana? Oke, apabila kalian nanti punya masukan, punya komentar, punya saran, tolong tuliskan di kolom komentar. Karena nanti di video berikutnya gue akan ngebacain komentar-komentar kalian, dan gue akan bahas satu persatu komentar yang masuk. Contohnya seperti itu.
Jadi kita mengajak si penonton untuk bisa berinteraksi dengan kita dan mengajak penonton untuk kita saling menghargai, kita menghormati penonton kita yang ada. Seperti itu. Jadi mereka berkomentar, kita jawab, kita like dengan lambang cinta, lambang lope yang ada, dan itu sebuah penghargaan buat penonton kita. Suatu waktu kita buat konten di mana kita membaca komen-komen penonton kita dan kita bahas komen-komennya, kita langsung tanya jawab sama penonton-penonton. Itu adalah sebuah interaksi yang bagus dan itu akan membuat penonton kita akan tetap bertahan di channel kita dan bahkan bisa menambah subscriber yang lainnya. Yang kelima, konsisten dalam jangka panjang. Maksudnya begini, walaupun hari ini video kita belum ada yang nonton, tetaplah membuat kreasi-kreasi yang berikutnya. Tetaplah mengupload video-video berikutnya. Karena apa? Semakin kita banyak mengupload video, maka jam tayang kita juga akan semakin bertambah. Contoh, di video pertama kita hanya dapat 50 jam tayang. Video kita kedua yang nonton 70 jam tayang, jam 70 tayangan. Video berikutnya dapat 100, video berikutnya dapat 150. Semakin banyak video yang kita buat, maka jam tayangnya juga semakin banyak dan kesempatan untuk mendapatkan subscriber yang baru itu semakin besar peluangnya. Karena apa? Karena mereka akan menonton video kita berikutnya, menonton video, mungkin di video pertama mereka nggak subscribe, di video kedua mungkin mereka nggak subscribe, tapi di video ketiga, keempat, kelima mereka pasti akan subscribe. Kenapa? Karena mereka akan mengikuti video-video kita yang seterusnya. Mungkin yang pertama enggak, yang kedua enggak, yang ketiga enggak, yang keempat mereka subscribe. Nah, jadi jangan pernah nyerah. Ibaratnya kalau kita sebagai pendaki gunung, kita yang senang hobinya naik gunung, kita tahu bagaimana susahnya untuk kita sampai ke puncak gunung sana. Kita harus butuh tenaga yang kuat, fisik yang kuat, yang prima. Kita tahu kesulitan apa yang ada di depan kita. Jurangnya seperti apa, tebingnya seperti apa, kita akan lewatin semak belukar seperti apa. Kita akan ketemu hewan-hewan buas seperti apa. Tapi tujuan kita adalah di puncak. Walaupun tahu apa yang akan kita hadapi, kita tetap jalan. Sama seperti ini. Jalan terus, berkarya terus. Karena apa? Begitu kita sampai puncak gunung, begitu kita sampai di puncak, apakah itu dalam 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu, begitu kita sampai di puncak, maka kita akan melihat pemandangan yang begitu indah. Kita udah di atas dan kita bisa melihat ke semua arah. Kita bisa lihat matahari terbit, kita bisa lihat matahari tenggelam, kita bisa lihat pelangi, kita bisa lihat bagaimana indahnya alam itu. Jadi, teruslah berkarya. Kalau mau jadi YouTuber yang sukses, ciptakan video-videomu sebanyak-banyaknya, upload sebanyak-banyaknya, dan buat yang semakin baik dan semakin baik setiap hari. Karena begitu kalian sampai di puncak, kalian akan ketemu dengan pemandangan yang indah. Kalian akan ketemu dengan pelangi yang indah. Kalian akan ketemu dengan sunrise yang indah. Kalian akan melihat sunset yang indah. Dan kalian akan mencium aroma-aroma wangi-wangi yang indah. Begitu kalian sampai di puncak. Terima kasih. Itu bacotan gua malam ini.
Kita berjuang terus sebagai pemula, kita sukses bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan beri komentar apabila kalian menginginkan video-video gue yang berikutnya. Salam, terima kasih.